Widya, Widi, atau Dia. Ya gitulah, aku itu dipanggilnya itu ya terserah kalian aja gitu, mau manggil aku apa, mau manggil aku siapa. Yang penting itu ya, nama aku itu Widiana Putri. Oke? Itu ya baru kuliah semester 1 nih guys. Aku itu kuliah di IKIP Siliwangi, prodi bimbingan dan konseling. Nah nanti suatu saat ya bisa nih konseling sama aku. Oke? Oke, kenapa ya aku masuk BK? Karena aku itu suka gitu ya memahami karakter orang lain. Terus aku juga ingin memahami karakter aku sendiri. Aku orangnya gimana? Nah, aku itu ingin lebih kenal gitu ke diri aku sendiri. Mungkin di BK ini aku bisa nih ngenalin diri aku sendiri dan juga orang lain. Karena paling susah itu ngenalin diri sendiri loh guys. Jadi kalau ngenalin diri sendiri, kalau udah bisa ngenalin diri sendiri itu udah bagus banget. Guys, di sini itu aku itu disuruh bikin video all about me. Nah, aku itu harus nyeritain diri aku loh guys. Nah, kalau seputar diri aku itu sebenarnya orangnya itu introvert ya guys. Tapi kalau aku udah kenal, aku udah nyaman sama orang lain, itu aku bakalan jadi berubah jadi ekstrovert ya guys ya. Jadi kalau sekilas nih kalian kenal akunya itu yang introvert, ayo kenalin dulu aku itu orangnya gimana. Kalau udah akrab itu gimana, aku bakalan jadi berubah. Oke? Visi misi hidup aku ingin menjadi pribadi yang baik dan aku ingin bermanfaat bagi semua orang. Karena hidup itu kan cuma sekali ya guys ya. Jadi nggak sia-sia. Jadi aku ingin jadi orang baik buat kalian, buat diri aku juga, buat keluarga aku. Selanjutnya, hal yang paling menyesal di hidup aku yaitu aku itu nggak jadi masih ngerasa aku itu belum bermanfaat bagi semua orang. Jadi itu hal yang paling menyesal bagi aku. Nah di sini tuh aku mau memperbaikinya. Jadi aku itu ingin belajar gitu ya guys ya, menjadi orang yang lebih baik, biar bermanfaat bagi semua orang. Yang paling menyenangkan saat aku kuliah, aku itu bisa bertemu dengan orang-orang baik, teman-teman baik, dosen-dosen baik. Jadi hal-hal positif gitu ya yang datang ke kehidupan aku, itu aku sangat senang sekali. Oke, aku bakalan ngenalin sedikit tentang keluarga aku nih. Aku itu anak kedua dari 3 bersaudara. Aku anak perempuan satu-satunya, jadi adik sama kakak aku itu laki-laki. Nah, kalau adik aku itu saat kelas 1 SD, kalau kakak aku sekarang lagi bekerja nih, di rumah lagi bekerja, lagi membuat usaha. Terus aku itu ya guys punya fun fact. Nah fun fact aku itu gak bisa minum obat. Jadi kalau minum obat itu aku tuh suka digerus gitu loh. Nah kalau aku nggak digerus gitu, aku gak bisa makan obat guys. Gak tahu kenapa ya, karena kalau aku udah coba, nah gak masuk gitu guys. Jadi di sini aja di mulut gitu. Jadi nggak masuk ke dalam gitu. Jadi aku tuh trauma ya guys ya kalau minum obat nggak digerus gitu tuh. Jadi pernah gitu sampai muntah. Jadi aku tuh ya ya udah sampai sekarang aku itu suka kalau meminum obat aku itu digerus ya guys ya. Itu hal yang langka. Kalau hobi aku sekarang itu lagi suka merajut ya guys ya. Walau merajutnya itu ya masih pemula ya, karena kan baru sekarang gitu ya aku suka ngerajutnya. Kalau dulu itu kayak sukanya itu main game gitu, terus scroll TikTok gitu aja, nonton film gitu aja sih hobi aku mah. Berikan aku lagi main game ya guys ya, bisa dilihat ya. Oke? Nah itu ya guys ya cuplikannya.
Aku sih gak jago main, cuman ya hobi aja gitu. Kalau ngisi waktu gabut gimana, tapi sekarang udah jarang main game, sekarang lebih sukanya nonton, ngerajut, itu aja sih. Kalau ngerajut kan ya gimana ya, jadi menghilangkan waktu bosan aku. Apalagi ya, oh iya, aku itu ya dulu sekolah, aku itu sekolahnya pertama itu RA dulu. Jadi aku TK dulu, aku TK itu 1,5 tahun. Jadi kan tadinya mau 1 tahun, tapi aku itu udah ngebet pengen sekolah. Jadi sama mama aku itu dimasukin nih aku di semester 2. Jadi aku sekolah TK-nya itu 1,5 tahun. Nah lanjut aku kelas 1. Aku itu sekolahnya itu di sini ya, deket-deket rumah aja gitu. Nah, kalau aku kelas 1 sampai kelas 6 di sini dekat rumah. Terus aku lanjut ke SMP. Aku bukan SMP sih, tapi aku MTS. Nah, di MTS itu aku itu sekolahnya juga dekat rumah juga. Jadi itu tuh kayak gimana ya, kayak udah satu paket nih, TK, MI, MTS. Nah itu aku sekolahnya di sana sampai kelas 9. Lanjut aku sekolah SMA. Aku sekolahnya itu SMK, aku itu ngambil jurusan RPL. Aku sekolahnya itu naik motor karena kan agak jauh ya kalau SMK itu. Jadi aku naik motor, adalah kalau dari rumah mah 5 menit sampai 10 menitan kalau mau ke sekolah. Habis sekolah aku lanjut langsung kuliah. Aku kuliah di IKIP. Nah di sana itu ya gimana ya, kayak beda suasana aja kan. Kalau di SMK aku mah ya kayak jarang ada tugas gimana, jadi lebih ke praktek. Nah kalau di IKIP jadi aku tuh agak kaget ya, apalagi pas UAS nih. Jadi kayak gimana ya, kayak kok gini ya gitu, kok jadi banyak tugas gitu. Jadi aku tuh kayak wah, aku kaget sih, tapi aku bisa ngelewati itu. Aku udah beres UASnya. Nah aku itu dulu guys pernah punya penyakit loh. Waktu aku kelas 3 SD atau kelas 3 MI, aku itu punya penyakit. Nah aku itu bolak-balik ke rumah sakit karena aku itu gak bisa jalan ya guys ya, gak tahu kenapa. Pokoknya aku itu gak bisa jalan gitu. Terus kalau maghrib itu tuh aku tuh nangis gitu, gak tahu kenapa ya. Mungkin entahlah, karena dari penyakitnya atau apa aku gak tahu. Tapi ya aku dulu pernah punya penyakit. Terus kaki aku pernah gimana ya, kayak katanya sih di setrum ya, tapi aku gak tahu juga ya karena kan masih kecil gitu ya, jadi masih, tapi udah inget sih, tapi gimana ya, kayak belum inget tapi udah inget gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku sembuh guys, walaupun kadang aku tuh masih suka sakit kaki, tapi aman lah sekarang mah, sembuh. Oke guys, aku itu ya, aku itu suka kucing, suka ya, lucu gitu. Paling takut aku itu hewan itu sama kecoa, cicak, ular, dan lain-lain. Aku sih lebih sukanya itu ke kucing, kelinci. Nah itu kan lucu-lucu gitu ya, aku itu suka banget sama hewan-hewan itu. Tuh ya takut sama tikus, tapi aku dulu pernah pelihara hamster. Kan itu mirip-mirip ya, tapi aku gak tahu kenapa sama tikus itu takut banget. Tapi kalau sama hamster aku gak takut, lucu. Aku juga guys dulu pernah pelihara kelinci. Nah sampai kelinci itu meninggal, terus aku menangis guys. Jadi aku itu kayak sedih banget gitu, kelinci aku itu mati gitu. Ya ampun, kata aku tuh ya, kok dulu sampai nangis gitu ya. Mungkin karena akunya sayang banget itu sama kelinci itu. Terus sama orang tua aku dibeliin lagi kelinci, tapi mati lagi guys. Nah dari sana aku itu kayak aduh kasihan ya gitu kalau terus-terusan aku pelihara gitu, terus ujung-ujungnya mati itu kan jadi
gimana ya, jadi kayak menyiksa gitu ya, jadi aku udah nggak pelihara lagi sekarang. Aduh guys, nyeritain apa lagi ya. Oh, aku di Cimahi aja ya. Nah, aku itu di Cimahi itu aku ngekos guys. Jadi kan kalau pulang pergi itu kan aku dari rumah ke Cimahi itu 2 jam. Jadi kalau pulang pergi itu kayak capek aja gitu. Tapi aku suka pulang 1 minggu sekali. Kuliah di IKIP seru banget sih. Jadi aku itu kayak melihat suasana baru gitu. Kalau yang di sekolah jadi beda, kalau pas ke kampus gimana. Nah, kalau kan di SMK itu kayak banyaknya praktek, kalau udah kuliah itu banyaknya kayak materi, presentasi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di SMK mah kan ada ujian-ujian gitu ya, kayak uji kom gitu. Terus ada PKL juga, jadi aku pas ngekos itu kayak nggak terlalu takut gimana ya, karena aku itu dulunya itu pernah PKL, aku PKL 2 bulan. Kuliah di IKIP seru banget sih, jadi aku itu kayak melihat suasana baru gitu. Kalau yang di sekolah jadi beda, kalau pas ke kampus gimana. Nah, kalau kan di SMK itu kayak banyaknya praktek, kalau udah kuliah itu banyaknya kayak materi, presentasi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di SMK mah kan ada ujian-ujian gitu ya, kayak uji kom gitu. Terus ada PKL juga, jadi aku pas ngekos itu kayak nggak terlalu takut gimana ya, karena aku itu dulunya itu pernah PKL, aku PKL 2 bulan. PKL itu ngalamin kejadian yang nggak akan terlupakan sih, itu menurut aku itu. Jadi kan temen aku itu kena hipnotis ya sama orang nggak tahu siapa. Nah, lucunya itu ya, jadi kan kehipnotisnya itu kan 1 orang. Nah, yang 1 orang itu lagi beli makan ya, buat makan pagi sekitar jam 9-an. Nah, dia itu belinya itu ke depan, terus tiba-tiba di jalan itu kayak ada yang nanya gitu. Nah, mungkin dari sana juga ya ke hipnotisnya itu. Aku juga sih gak tahu kejadiannya gimana ya, karena aku juga gak ada di tempat itu, gak ada di tempat kejadiannya itu. Terus si yang ke hipnotis itu ya kembali lagi ke kosan, terus gini, ada yang punya HP bagus gak, katanya gitu ya. Terus kata teman aku teh, ini punya aku katanya ya gitu. Nah, abis itu sama temen aku yang dihipnotis itu ya nggak diambil sih, cuman kayak bilang gitu pinjem gitu ya. Katanya itu disuruh guru gitu bilangnya itu ya, disuruh guru katanya harus pinjem HP katanya gitu ya. Terus kata temen aku yang lainnya itu ya, awas ya kalau ke hipnotis gitu ya. Jadi kayak udah notice gitu kalau ke hipnotis, tapi nggak nyadar gitu guys ya. Jadi kayak gak kelihatan banget gitu yang ke hipnotis sama yang gak ke hipnotis tuh gimana. Terus abis lama kelamaan, kok ini lama banget gitu ya, nggak balik-balik gitu HP-nya itu tuh. Nah, kalau pas abis duhur kan itu teh posisinya itu hari Jumat. Nah, pas habis duhur itu aku itu pindah ke kamar satu lagi. Nah, aku itu nelpon guru aku ya, karena aku itu penasaran gitu, kok lama banget gitu ya, kok nggak ada-ada terus gitu. Nah, ditanyain itu, katanya guru aku itu lagi sakit ya guys ya, di rumahnya. Nah, berarti kan dari sana itu ya temen aku yang minjemin HP itu langsung nangis ya guys ya, karena kan HP-nya itu kan dibawa gitu ya, jadi kaget gitu, kok bisa gitu ya. Nah, abis itu temen yang dihipnotis aku itu biasa aja gitu, makan, tidur, jadi kayak gak kelihatan gitu guys ya. Nah, abis itu lama kelamaan pas asaran, nah aku sama teman-teman aku itu kayak kan ke temen aku yang dihipnotis itu ya, eh, mana sih kok lama banget gitu, katanya kan jam 4 gitu ya mau balikin HP-nya itu, mana kok gak ada gitu ya. Tiba-tiba temen aku yang dihipnotis itu nangis guys. Nah, dari sana itu nangisnya itu lama banget, kayak 1 jaman gitu ya, sampai bengkak matanya. Nah, dari sana itu
kita itu jadi panik gitu ya, kok bisa gitu ya, mana di sana itu kan gak ada cowok gitu ya, gak ada yang seatas kita juga, gak ada kakak kelas juga, jadi kita itu berlima terus perempuan semua gitu guys ya. Jadi ya itu kejadian yang gak akan terlupakan sih, kejadian temen aku yang dihipnotis. Jadi aku itu kayak ngerasa takut itu kalau ketemu sama orang-orang baru itu, karena kan temen aku udah ngalamin itu ya, jadi ya gitulah pokoknya. Itu sih seputar diri aku mah, bingung juga aku mau ceritain apa lagi, aku itu udah cerita semuanya. Aku udah cerita dari aku TK, MI, SMK, MTS, terus SMK, lanjut ke kuliah juga aku udah cerita semuanya. Jadi apalagi ya yang belum aku ceritain gitu, kayak udah semua gitu. Udah dulu aja ya videonya, bingung juga aku, udah ngalir ngidul ini bicaranya itu udah kesana kesini. Maaf ya kalau videonya itu kayak gak jelas gitu, tapi ini itu kejadian di hidup aku, ini kepribadian aku. Oke, bye bye.